Karena kalau kita berbicara pantun spontan, itu kita melihat apa yang ada di sekitar kita. Ayo sama-sama kita mengangkat khazanah kemelayuan, bukan hanya di bidang pantun, kemudian kesenian, dan juga banyak hal-hal lain yang boleh kita angkat. Hai, selamat datang di UCast. Balik lagi bareng aku Yoli. Dan hari ini di UCast kita kedatangan seorang penggiat pantun. Dia juga merupakan pemantun dan penyiar juga nih. Nah, langsung aja ada Bang Mizwardi. Oke. Hai Bang Mizwardi, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik Kak. Gimana tadi perjalanannya ke sini? Perjalanan ke sini, alhamdulillah cuaca panas sangat mendukung juga gitu kan. Kita semangat untuk dapat ngobrol langsung di sini gitu kan. Ya, kita juga senang banget hari ini ada Bang Ardi udah datang karena kita pengen tahu lebih dalam nih terkait pantun langsung dari penggiat pantun. Versi Gen Z. Oke, versi Gen Z. Gen Z itu tahun 2001 ke bawah ya? Iya kayaknya ya. Oke, bisa jadi ya. Oke, terkait tentang pantun. Pantun ini memang di zaman sekarang ini sebetulnya sangat menarik Kak untuk kita angkat kembali. Salah satunya apalagi di media sosial. Alhamdulillah juga di TikToker banyak juga yang pegiat pantun, alhamdulillah juga gitu kan. Karena kalau kita bertolak daripada sejarahnya, pantun ini merupakan alat komunikasi orang-orang Melayu pada dulunya. Pada dulunya merupakan alat komunikasi dan hari ini menjadi sebuah tradisi lisan. Kemudian tahun 2020 diangkat menjadi warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Jadi sangat menarik hari ini kita membahas tentang pantun juga gitu. Kami ucapkan terima kasih kepada Ulasan memberikan laluan untuk kami membahas sedikit tentang pantun gitu kan. Kalau berbicara pantun, saya dulu mengenal pantun itu mungkin kita tahu pantun yang dua kerat. Pantun Jarjit. Pantun Jarjit. Oh, dua kerat ya. Dua kerat itu maksudnya kayak cuma dua baris gitu ya. Dulu kan kita di cerita di pantun Jarjit itu disebut sebetulnya bukan pantun, akan tetapi dengan Karmina. Oh, Karmina. Oke. Jadi kita berbicara pantun ini sangat luas. Jadi kita berbicara pantun itu terdiri daripada sampiran dan isi. Sampiran dan isi. Kan ada 4 bait tuh. 4 baris. Oke. 4 baris. Oke. Baris pertama itu terdiri dari 4 sampai 5 kata. Itu ketentuan dasarnya dalam membuat pantun. Bersajaknya ABAB. Jadi secara dasarnya seperti itu membuat pantunnya Kak. Kita membuat, kemudian kita menggunakan diksi-diksi kata yang ada di lingkungan kita. Contoh meja, kursi, kemudian ada handphone, kemudian ada tas dan lain sebagainya, baju, celana, cincin, kemudian itu bisa kita gunakan dalam untuk membuat pantun sebenarnya. Kan tetapi yang paling baik dan benar itu diksi kata yang baik dan benar itu menggunakan daripada alam. Oh, alam. Alam. Kita mengenal lingkungan alam seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, laut, kemudian langit, banyak kan? Banyak karena pantun ini secara tidak langsung mengenal untuk mengajarkan kita mempelajari alam. Itu pantun. Jadi pantun itu terdiri dari 4 baris, di mana 2 baris pertama itu tadi namanya sampiran, 2 terbawahnya itu isi, dan syaratnya di baris pertama itu harus ada 5 kata. 4 sampai 5 kata. Oh, 4 sampai 5 kata. Lebihnya haram. Haram. Ya, karena sering mendengarkan pantun-pantun dari orang-orang, apalagi kata sambutan. Nah, ujungnya terlampau panjang. Jadi secara bunyinya itu menyalahkan. Kan tetapi hari ini kami sekitar anak Kepri, putra Kepri khususnya Kepulauan Riau, kami dinobatkan atau disematkan menjadi duta pantun Kepri tahun 2022 masa itu. Oh, duta pantun tahun Kepri. 2022. Iya, duta pantun Kepri 2022. Alhamdulillah waktu itu kami betul-betul di coaching di Bengkel Pantun nama acaranya. Bengkel Pantun itu di situ ada pemateri-pemateri pemantun handal. Boleh kami sebutkan nama-nama? Tentu, boleh. Karena salah satu bentuk apresiasi kami juga ucapan terima kasih kami juga gitu kan, karena
karena berkat acara itu kami bisa berjalan lebih jauh sampai saat ini. Kemudian ada, kalau di dulunya itu ada Pak Tamrin Dahlan. Kalau di sini pantun senior di Kepulauan Riau, dia disebut Maestro Pantun. Ada Dato' Alipun, Maestro Pantun juga di Kepulauan Riau. Kemudian ada Dato' Yohan S. Nugraha. Kemudian ada Dato' Rendra Setiadi Harja, Bang Barozi, Dato' Zainal Al-Muklis, Dato' Al-Naziran. Kemudian kami di coaching lah di situ. Cara membuat pantun, kemudian cara bagaimana menulis pantun. Karena secara penyebutan dengan penulisan berbeda, kaedah penulisan pantunnya. Karena kalau kita berbicara pantun spontan, itu kita melihat apa yang ada di sekitar kita. Contoh, kita ambil satu pantun, banyak bunga banyak kenanga ujung pelantar, banyak bunga ujung pelantar, manakan jangan lagi ditebang-tebang, banyak bunga tumbuh yang mekar, manakan sama adik seorang. Jadi itu kita bermain spontan tuh, Kak. Itu spontan, spontanitas. Itu pantun spontan. Ya, berbeda dengan pantun tulisan. Kalau pantun tulisan gimana? Pantun tulisan itu dia lebih memberikan rasa di dalam pantun. Memberikan rasa. Ya. Contoh pantun-pantun zaman dahulu itu, dari Muntok ke Batu Ampar, tidak hamba ke Jawa lagi, bumi ku tepuk, langit ku tampar, tidak hamba percaya lagi. Oh ya, tadi seperti Abang sampaikan, kalau misalnya pantun yang benar itu terkait dengan alam, bukan dengan benda-benda sekitar. Tapi kalau pantun spontan itu yang biasanya diksi-diksi atau kata-kata yang kita ambil dari yang ada di sekitar kita. Benar. Jadi berangkat dari situ, khususnya anak Kepri ini sebetulnya sangat mudah untuk berpantun. Karena alamnya sangat indah, lingkungannya sangat cantik, sangat mendukung. Akan saja ketika kita berbicara pantun, orang akan berpikir itu orang tua yang bekerja. Itu kebudayaan lama akibat pengaruh globalisasi. Hari ini alhamdulillah kami angkat kembali melalui Muda Berpantun. Muda Berpantun. Setelah berangkat dari Duta Pantun, kami berinisiatif untuk menulis pantun di Instagram. Di Instagram itu ketika melihat satu pantun itu lahir ketika dalam keadaan galau, Kak. Siap. Jadi kalau misalnya Bang Mizwardi galau, bikinnya pantun ya, nggak nulis lagu. Gini, Kak, dalam artian orang secara tidak langsung tidak mengetahui apa isi hati kita. Oke lah, siap. Setiap diksi kata-kata yang kita gunakan, yang kita buat itu melambangkan daripada isi hati kita. Contoh, biasanya kita hari ini bertanam orang bertanam ubi. Kita pula menanam kita menanam ubi, orang menanam nanas. Sudah lama bertanam budi, orang emas juga sudah lama bertanam ubi. Emas juga, nanas juga dipandang orang. Sudah lama bertanam budi, emas juga diberi orang gitu, dipandang orang. Dalam artian kata, kita itu melambangkan diksi kata yang seperti itu. Kadang-kadang Aris pernah membuat pantun langit berbintang, laut berbintang, ya kan? Manakan sama terang cahaya, lain orang lain memandang, manakan sama insan nasibnya. Oke. Di situ bermain metafora kata, Kak. Nah, kalau dari Bang Ardi sendiri ini kan artinya bermain bahasa kata ya, story-nya. Nah, itu gimana dapat diksi-diksi tersebut dari mana? Baca kah atau dari yang bengkel pantun tadi? Bicara itu di dalam bengkel pantun itu kami diajarkan secara dasar. Pantun itu ada ilmu dasarnya? Ada ilmu dasarnya. Spill dong, boleh dong. Ya, tadi yang saya sebutkan di awal, itu macam sajak dan lain sebagainya, itu penyusunan dasarnya. Kemudian secara lebih halusnya lagi, saya itu kalau berbicara tentang halus, saya lebih ke Dato' Rendra Setiadi Harja. Karena beliau salah satu pegiat pantun dan sekaligus pelestari pantun di masa sekarang. Karena secara teori-teori beliau memilikinya itu. Oke, karena seperti pantun lama, tahu pantun kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bertemu lagi. Itu berbicara tentang sumur dan umur. Kalau ada sumur di ladang, kalau ada umur yang panjang, itu melambangkan sumur itu melambangkan daripada umur. Sumur melambangkan umur. Iya, karena setiap sumur itu memiliki limit masanya. Kadang-kadang sumur itu kadang-kadang ada yang tidak memiliki air dan tidak memiliki airnya kotor. Berarti semua pemantun ini pinter ya? Tidak semuanya, Kak. Kalau kami masih belajar.
Tapi gini Bang Mizwardi tadi udah ngejelasin terkait pantun. Nah nanti kita sebelum masuk bagaimana sih cara mudah untuk pemula bikin pantun. Aku penasaran nih sama profil Bang Mizwardi sendiri. Masih muda. Siap. Berapa boleh umurnya tahu? 2001 berarti sekarang 24, 23 sampai 24 tahun ya. Sekitar gitulah. Dan bisa dikatakan penggiat pantun di Kepri dan juga seorang pemantun. Gimana sih Bang awal mula seorang Bang Mizwardi ini nih bisa suka sama pantun? Karena tadi juga Bang Mizwardi bilang kan kalau pantun tuh melekat kepada orang tua. Baik. Kalau Ardi sendiri bertolak daripada 2022. Itu ya betul-betul yang menajamkan Ardi di pantun. Awalnya itu di sekolah-sekolah dulu kita pernah belajar di bahasa Indonesia dan Arab Melayu. Tentunya karena kami dari Lingga dulu pernah belajar tentang pantun, tapi tidak begitu mendalami. Ketika duduk di bangku perguruan tinggi, kami buatlah satu komunitas pantun waktu itu di Stan Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Kami buat waktu itu kami masih berjabat di Ketua Hima. Kemudian kami selepas itu ditarik ke Duta Pantun Kepri, nggak ikut seleksi, tapi kami langsung waktu itu nggak ada seleksi, memang kami diprioritaskan Stan Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau karena satu-satunya kampus di Kepri yang memiliki komunitas pantun hanya Stan. Dan itu abang yang bentuk? Itu kami dan kawan-kawan kami yang bentuk. Itu dispesifikkan lagi itu di Prodi PAI waktu itu. Yang merupakan penggiat dari komunitas pantun di Stan. Padahal waktu itu kami nggak tahu berpantun, hanya saja memang salah satu bentuk rasa kepedulian kami terhadap budaya. Oh, justru nggak bisa ngepantun tapi bikin komunitas. Nggak tahu nih arahnya mau kemana sebetulnya. Awal pertama kami buat pelatihan pantun. Siapa yang ngisi? Waktu itu pematerinya Datuk Renda Satya Diharja dan Datuk Yohan S. Nugraha. Oke. Mereka salah satu rekor muri pantun berapa jam gitu lupa. Kemudian kami undang untuk mengisi materi. Dari situ seleksi alam sekitar ada belasan orang yang menjadi pemantun. Termasuk Bang Mizwardi ya? Termasuk saya. Kemudian kami berpantun di situ. Setiap duduk di kantin pantun, setiap duduk di mana-mana pantun, sampai kami itu digelar dengan Program Studi Pantun Indonesia, bukan PAI. Waktu itu Kak. Sampai dosen itu ketika ingin duduk ngobrol dengan kami, nggak maulah, kami takut kami disuruh pantun. Jadi kami duduk santai di kantin pun berpantun waktu itu. Tapi apa sih yang menurut Bang Ardi itu menarik dari pantun gitu? Suka ya. Suka. Kemudian ngalir. Nah, awal tadi sebelum masuk ke bengkel pantun dan sebelum dijadikan duta pantun, pantunnya masih ngawur gitu dong berarti? Ngawur. Dan lama untuk memikirnya. Ketika orang bisa 1 menit itu 2, 3, 4 bait pantun. Serius. Kami pemantun ya. Kami hanya bisa mikir tuh, apa yang mau digunakan, apa yang mau disampaikan, masih mikir. Jadi seperti itu. Alhamdulillah hari ini terkait tentang pantun juga di lingkungan kami, alhamdulillah di lingkungan Muda Berpantun sudah melahirkan juga yang bisa berpantun. Tinggal dibiasakan lagi, tinggal dipolis lagi, kemudian bisa untuk berpantun. Kalau menurut Bang Mizwardi, berpantun menjadi seorang pemantun itu sebuah bakat dari diri yang tinggal diasah, atau sebenarnya nggak semua orang memang bisa berpantun? Kalau untuk Kepri khususnya, masyarakat Kepri yang notabene-nya tinggal di pesisir, kemudian bahasa yang begitu dialeknya bahasa Melayu, sebetulnya tinggal dikaji kembali untuk belajar bagaimana berpantun dan lain sebagainya. Sebetulnya sudah melekat dalam diri sendiri. Karena pantun itu tinggal kita tahu kaidah dasarnya, insya Allah akan bisa kita untuk berpantun. Kemudian kaidah dasar? Ya, maksudnya dasar membuat pantun dan lain sebagainya yang bersaja AB tadi, yang awal tadi, insya Allah bisa berpantun. Nah kan udah punya komunitas ya pada saat itu ya. Gimana peminatnya? Banyak tadi ya? Kalau peminatnya itu banyak, yang komitmen di dalamnya kurang. Nah, kalau dari Bang Mizwardi sendiri melakukan pelatihan ya ke anggota komunitas, itu biasanya berapa lama dari start nol sampai bisa mantun lah? Kalau secara formalnya itu kami buat seminar 1 hari full selesai. Kemudian bagaimana kawan ini diganding terlebih dahulu, diolah lagi kembali supaya bisa menjadi pemantun. Ketika kita membuat acara secara formal, contoh seminar, kalau kita hanya lepas tangan seperti itu, maka
keluar dari pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, balik hilang lagi kan Kak. Ya, jadi kita harus giring adik-adik nih, giring bagaimana dia betul-betul minat. Tetapi yang menjadi catatan besar, orang ini selalu berpikiran pepantun itu untuk mendapatkan cuan. Ini yang harus kita hilangkan dulu. Oh, kenapa itu? Ya, karena gini Kak, karena ketika kita membuat konten kan memang kita harus memang termotivasi dengan hasil gitu kan. Akan tetapi kalau orang-orang sekarang kalau nggak mendapatkan hasil dia akan meredup sendiri. Oh iya. Nah, tadi bicara terkait beberapa orang belajar pantun itu untuk menghasilkan sesuatu yang tadi uang itu. Nah, pada saat Bang Mizwardi belajar pantun, berpikir nggak bahwa itu bakal menghasilkan nih di hari ini menjadi seorang pemantun? Nggak pernah berpikir. Nggak pernah. Jujur Kak, kalau kami boleh cerita, ketika kami duduk sekarang di sini dan juga bekerja sekarang, mungkin karena pantun, berkahnya belajar pantun. Mungkin Kakak nggak mau ngundang Ardi gitu kan, karena backgroundnya bukan siapa-siapa gitu. Karena pantun mungkin Kakak bisa mau ngundang. Oke, ini ada background pantun nih mungkin orang muda yang bisa berpantun, undang lah gitu kan. Karena pantun kan Kak. Tapi kalau karena background Ardi yang untuk Ardi aja, mungkin nggak ada. Berkah berpantun itu banyak sekali Kak. Satu, silaturahmi, rezeki yang tak terduga ada aja tuh. Paling tidak kawan itu banyak. Dari berpantun ini pada akhirnya ini banyak mendatangkan rezeki yang nggak terduga di Bang Ardi. Yang penting kita luruskan niat untuk belajar melestarikan budaya, itu aja dulu. Itu melestarikan budaya. Melestarikan budaya, tradisi lisan orang Melayu. Tapi kan hari ini digitalisasi tadi juga ada di-mention sama Bang Ardi, itu luar biasa sekali. Betul. Gimana nih tantangannya? Oke, untuk masalah sekarang di digitalisasi itu sangat baik kalau menurut Ardi, karena sangat mendukung untuk mengenalkan pantun kita, tradisi lisan kita ke khalayak ramai. Akan tetapi ini menjadi catatan besar juga, ketika kita mengubah budaya itu dalam bentuk digitalisasi, jangan pernah menghilangkan nilai-nilai yang ada di dalam kebudayaan tersebut. Contoh pantun, ketika pantun itu dengan nilai dasarnya kita menggunakan diksi kata yang baik dan benar tanpa menyebutkan hal-hal yang tidak senonoh, maka itu harus kita hilangkan. Contoh mungkin kita tahu ubur-ubur ikan lele. Ya, ubur-ubur ikan lele. Mau kemana le, gitu kan? Itu sejatinya bukan pantun dari kita orang Melayu. Itu namanya Karmina, pantun dua kerat. Oh, pantun Jarjit tadi ya? Iya. Oke. Itu kita harus luruskan. Ini yang harus kita perbaiki, harus kita jaga nilai-nilai seperti ini. Pantun-pantun orang Melayu itu penuh kiasan. Penuh dengan metafora katanya. Contoh padi itu sering melambangkan dari diri. Selasih, kemungkinan itu bisa melambangkan daripada kasih. Waduh. Ya. Itu abang belajar dari mana tuh Bang? Ada bukunya atau? Kalau untuk belajar itu memang lebih membaca pantun-pantun lama. Pantun-pantun lama. Contoh pantun lama yang boleh kami ambil. Pucuk pauh di 5 batu, anak sembilang di tapak tangan. Biar jauh beribu batu, jauh di mata, di hati jangan. Oke. Itu pantunnya itu 2 tumbuhan dan anak ikan. Alam ya? Alam. Jadi tumbuhan ini pucuk pauh di 5 batu merupakan tumbuhan yang gak bisa hidup bersamaan. Nah, gak bisa. Hal yang mustahil ketika dia tumbuh bersama. Kemudian anak sembilang di telapak tangan. Anak sembilang itu kalau di sini sama dengan anak lele. Iya. Warna hitam. Dia punya duri yang berbisa. Oke, ketika tangan ataupun kaki kita terpijak oleh anak sembilang itu akan bengkak berbisa deh Kak. Maka obatnya daripada pucuk pauh dan 5 batu. Nah, setinggi itu pantun-pantun yang dibuat oleh orang-orang zaman dahulu. Jadi bukan hanya sekedar ubur-ubur ikan lele nggak nyambung tadi ya? Iya, bukan nggak nyambung Kak, itu lebih ke Karmina. Oh, itu Karmina tadi ya? Pantun 2 kerat. Jadi untuk bisa dikatakan menjadi sebuah pantun ternyata banyak syaratnya. Iya. Kemudian di pantun itu ada namanya persamaan sajak tengah, sajak akhir, dan sajak sempurna. Sajak tengah. Jadi kita harus bermain kata. Contoh pantun yang saya sebutkan tadi itu dia harus bermain sajak. Kalau ada papan tulis boleh kita jelaskan. Kita nanti mungkin next time ya kita buka seminar berpantun bersama Bang Ardi. Nah, tapi yang sekarang menjadi cerita nih dan juga Bang Ardi ini dikenal sebagai seorang pemantun. Alhamdulillah. Nah, kapan nih hobi berpantun menghasilkan
pundi-pundi rupiah. Oke. Boleh dong diceritain Kalau dong. untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah itu bonus Kak ya. Hasil jerih payah untuk belajar. Sama halnya juga kita menuntut ilmu selama 4 tahun, endingnya kan rupiah juga. Nah, begitu juga di pantun dan lain sebagainya. Itu awal terjun di dunia itu 2022 akhir, berjarak lebih 2-3 bulan dari itu pertengahannya itu mulai kami manggung-manggung Kak. Oh, manggung awalnya. Manggung di panggung kampus. Itu setiap acara kampus, setiap seminar, webinar dan lain sebagainya itu gratis. Dalam artian kami manggung 5 sampai 10 menit, 10 sampai 15 menit. Walaupun itu pantun aja. Walaupun waktu itu masih sangkut-sangkut hahaha. Orang ketawa, kita ketawa padahal orang ngenawain kita. Iya, ya bebas. Gitu kan, terserah lah. Kemudian kami poles waktu itu. Ada dosen kami namanya Pak Ramli juga. Itu salah satu mentor kami di pantun juga di kampus, luar biasa, tadi saya lupa untuk menyebutnya. Jadi kami bertiga, saya hampir berlima dari 29 orang yang menjadi duta pantun, hampir 5 sampai 10 orang yang aktif. Nah Bang, biasanya kalau misalnya mau berpantun Okay. biasanya di acara pernikahan orang-orang gitu, atau tadi di panggung sendiri. Nah, nyiapin materi atau gimana? Karena kan kayaknya berbalas pantun contohnya pada saat menikah kok kayaknya lancar banget gitu. Berarti gini Kak, kalau untuk ini dua sisi mata pisau yang berbeda. Kalau berbicara tentang pantun yang kita show biasa, acara-acara formal itu memang ada temanya. Contoh temanya tentang halal bihalal mungkin. Itu pantun lah tentang silaturahmi dan lain sebagainya. Itu nyiapin catatan nggak? Nggak. Kemudian kalau persiapan kami ketika ingin berpantun, tahu tema besarnya, tema kecilnya dan lain sebagainya. Kemudian ada pejabat atau siapa yang ingin kami jokeskan, udah tahu plot, kau kasih ini, kami kasih ini. Dah spontan dah tuh. Oh spontan, jadi bukan bikin catatan gitu. Enggak. Ya? Kami nggak pernah briefing terlalu intens, tapi lepaskan aja di panggung gitu. Nah, coba dong sekarang langsung contohin buat pantun. Pantun apa tuh Kak? Boleh. Terserah dari Abang aja. Karena masih di bulan Syawal, pancang bernama si Pancang Jermal, tentu berlilit dengannya tali, karena masih di bulan Syawal tentu baik silaturahmi. Kalau untuk instansi pemerintah, langit gading sampan bergading gajah, gading-gading pengawal raja, sanding tuan bersanding tuah, ganding-ganding jadi pemuka. Waduh, keren banget. Jadi itu Kak. Bang, kalau untuk menjadi pemantun gitu ada syaratnya nggak sih Bang sebenarnya? Kalau pemantun, karena kan pemantun ini kan datangnya tuh di acara-acara yang sakral berarti berbicara tentang adat Kak. Oh, tentang adat. Iya, karena apakah mungkin menjadi pemantun ini wajib orang Melayu atau seperti apa? Mungkin boleh dijelasin Bang Ardi. Baik. Kalau berbicara tentang adat, tentu adat itu kan bertolak daripada agama. Karena apapun perintah agama tentu akan berdampak ke kebiasaan, ke kebudayaan. Bicara tentang pemantun adat, kami waktu itu turun, dipercayai lah. Sebetulnya nggak berani untuk turun adat, karena orang tua sangat menjaga nilai-nilai adat tersebut, kebudayaan tersebut. Karena apa? Karena gini, ketika waktu itu orang tua pasti beranggapan kepada anak muda yang belum paham. Bukan belum paham dalam artian kata menjatuhkan, tapi dia itu sebetulnya untuk menyuruh kita kembali untuk mendalami tersebut, mendalami ranah adat tersebut, supaya ketika turun di lembaga adat dan lain sebagainya tidak menyalahkan. Karena ada pepatah Melayu mengatakan biar mati anak jangan mati adat. Ya, jadi nilai-nilai adat tersebut betul-betul dijaga. Maka dari itu ketika kita turun menjadi juru bual ataupun menjadi penyambung lidah, penyampai kata di dalam majelis pernikahan, sebetulnya tanggung jawabnya besar Kak. Bukan hanya sekedar ngobrol di depan, tetapi kita menjadi saksi. Kemudian bagaimana kita didahulukan selangkah, kita kan diberikan kepercayaan nih untuk memimpin rombongan, untuk menyampaikan hajat. Itu kan hajat itu kan amanah. Karena dua keluarga yang ingin bersatu. Karena amanah yang sangat besar, hajat yang ingin disampaikan sangat besar, maka kita nih bukan hanya sekedar mantun pumpam makan balik, enggak. Karena kita diamanahkan oleh keluarga untuk menyampaikan hajat, niat. Contoh Ardi memiliki bapak memberikan amanah kepada orang lain untuk menyampaikan hajat Ardi ingin menikah, seperti itu.
Begitu juga sebaliknya pihak perempuan. Maka orang itu bertanggung jawab sampai resepsi acara itu selesai. Sampai orang itu duduk di atas pelaminan si pemantun. Makanya di dalam pantun itu disebutkan didahulukan selangkah, ditinggikan seranting, dituakan semasa. Itu bahasanya, maknanya. Jadi kalau misalnya dengan tanggung jawab itu gimana tuh perasaannya setiap mau mantun di acara nikahan? Ketika ada nggak pengalaman yang benar-benar berkesan banget buat Bang Ardi? Kalau pengalaman yang berkesan itu ketika Ardi menyampaikan hajat itu betul-betul orang tuanya menyerahkan ke Ardi. Oh, oke. Ya, dia sampai waktu itu orang yang betul-betul dia kan ada adab dan adat. Ketika Ardi pulang kampung waktu itu di Lingga, ketika sistemnya nggak undangan Kak. Nggak pakai undangan. Kalau di sini kan kalau kita mohon maaf ketika kita di kota-kota besar itu hanya pakai undangan digital, kita sudah dianggap diundang. Kalau di kampung itu betul-betul kedua orang tua yang ingin menikahkan anaknya datang ke rumah, misalkan Pak Imam yang ingin diminta pantun, tetapi yang waktu itu Ardi yang diminta jadi pemantun, datang ke rumah, dia menjemput dengan macam mana kayak orang lebaran. Mau minta Ardi, saya si A ini menjemput awak untuk menjadi juru bual mewakili kami. Bukan pemantun Kak. Juru bual. Kemudian kami serahkan semua apapun yang keperluan awak, apapun semua yang awak inginkan kami ikuti aja. Aturlah sebaik mungkin. Jadi gitu tanggung jawabnya dulu Kak. Seberat itu ya. Seberat itu. Ketika kita menjemput seorang juru bual ini Kak, maka ada kalau dulunya itu dia akan membawa tepak sirih sebelum membuka bicara. Kalau dahulunya karena memang tanggung jawab itu Kak, bukan hanya nikah kawinnya, karena hajat orang ini, niat orang ini harus tersampaikan loh Kak. Kita harus bisa membuatkan keluarga itu bahagia, bisa menghibur, karena suasana bahagia kan Kak. Jadi apapun itu semua bebannya di pemantun. Berapa lama Bang Ardi belajar sampai bisa jadi juru bual atau pemantun? Itu sekitar 2 tahun Kak. Seiring Seiring perjalanan waktu Kak. Ketika Ardi mantun dengan orang tua, Ardi selalu bertanya, karena di dalam tepak sirih itu memiliki makna sendiri. Di dalam bunga rampai memiliki makna. Apa maknanya? Tepak sirih itu memiliki makna, sirih itu memiliki makna, pindang itu memiliki makna. Sampai dipelajari itu sejauh semuanya itu. Bang. Jadi sampai ke bunga rampai itu ada maknanya. Kemudian ada mas kawin. Ketika mas kawin 1, 2 apa maknanya? Ada bunga telur warna merah, warna hijau, warna putih apa maknanya? Itu belajar dari mana Bang terkait yang sampai adatnya sejauh dan sedalam itu belajarnya? Itu secara di kedai kopi. Dari meja kedai kopi ke kedai kopi. Nah kalau hari ini juru bual yang masih seumuran Bang Ardi atau jumlahnya deh di Kepri banyak nggak sih Bang Ardi? Kalau dihitung jari ada 4 sampai 5 orang. Yang seumuran sama Bang Ardi? Iya, cuma yang sering turun cuma 2, 3. Kenapa jumlahnya bisa dikatakan sedikit ya Bang Ardi dengan bandingkan jumlah awalnya anak muda di Kepri kan banyak nih. Tapi kenapa yang sepertinya punya minat menjadi juru bual ini dikit gitu? Apa sih kira-kira faktornya? Mungkin kalau kami berkaca daya minatnya yang kurang. Daya minat. Sebabnya apa? Sebabnya karena satu sisi orang tidak tertarik lagi dengan adat. Sedikit yang ibarat kata bertanya tentang itu. Contoh tak usah jauh-jauh, cara berpakaian aja. Mana yang cekak musang, mana yang teluk belanga orang nggak tahu. Mana yang makna kancing 4 dengan kancing 1 dengan kancing 5 apa maknanya pun orang nggak tahu. Anak-anak muda bukan orang tuanya. Harus garis bawahi nanti netizen. Nanti budak-budak ini mandai-mandai aja gitu kan. Tapi memang iya. Secara fakta lapangan iya. Tetapi ada juga sebagian orang anak mudanya yang betul-betul orang tuanya mengarahkan. Nah, kemudian bagaimana nih upaya dari Bang Ardi yang memang saat ini sudah menjadi penggiat budaya bisa dikatakan seperti itu juga ya Bang, selain dari pantun, untuk mengajak anak-anak muda mulai melestarikan budaya, baik itu startnya dari pantun sendiri sampai ke hal-hal yang kecil untuk pemahaman berpakaian tadi, itu seperti apa upayanya? Kalau berbicara tentang hal kecil, ketika salah satunya dari pakaian, sebelum ke pakaian, ketika di dalam ruang lingkup umum, formal, informal. Ketika formal itu, ketika disuruh berbicara, saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi ketika duduk santai di kedai kopi, kemudian di kantin kampus, kemudian di tempat kerja,
itu saya akan menggunakan bahasa ibu, bahasa Melayu. Nah, kemudian seperti apa nih upaya Bang Ardi untuk melestarikan pantun dan memperkenalkan ke anak-anak muda hari ini? Insyaallah, luar biasa. Jadi kalau untuk mengenalkan pantun sejauh ini, saya menggunakan media sosial. Media sosial saya tidak menggunakan secara spontan mengucapkan, akan tetapi saya menggunakan tulisan. Dan saya akan menggunakan di Instagram saya membuat pantun-pantun tulisan, kemudian konten-konten Ramadan. Mungkin kalau ada yang melihat di Muda Berpantun itu, @Muda Berpantun, itu akan menjumpai pantun-pantun tentang Ramadan, pantun-pantun tentang nasihat, pantun-pantun tentang pantun-pantun tentang cinta, kasih sayang dan lain sebagainya. Nah, pantun itu kan ada banyak jenisnya. Kalau Abang fokusnya apa nih? Di pantun yang tentang cinta-cinta kah? Atau tentang apa nih? Kembali ke isi hati, Kak. Oh, kembali ke isi hati, tergantung mood tadi ya. Kalau galau tadi. Ya, itu makin cepat, Kak. Oh, makin cepat. Makin ngalir. Bahkan ketika membawa motor, ketika pulang kerja jam 12 malam itu, ketika ada terlintas bait kata yang cantik untuk dibuat, maka kami akan berhenti dulu. Nulis buku nggak, Bang? Kalau nulis buku, alhamdulillah ada terbit satu lagi masih dalam proses. Kalau bukunya itu Juz Amma dalam Pantun. Oh, itu buku pertama Bang di tahun kemarin 2023. Tahun 2023 dalam waktu dekat bakal keluarin buku juga nih. Insyaallah dalam proses. Sebelumnya itu pernah kami nulis pantun Kepulauan Riau dalam pantun, ada juga. Itu 29 orang. Dari Anambas Pantun, Lingga Pantun, Tanjung Balai Karimun Pantun, Natuna Pantun, Batam Pantun, Tanjung Pinang, Bintan Pantun. Nah, itu kalau misalnya kita mau ngebaca buku-buku Abang itu bisa di mana tuh? Boleh di Jejak Publisher. Kemudian juga nanti masih ada di perpustakaan provinsi. Sudah kami serahkan beberapa. Insyaallah dalam waktu dekat, masih dalam proses pengeditan dan lain sebagainya, akan launching juga, tetapi bukan pantun, lebih ke tunjuk ajar. Ketunjuk ajar Melayu. Oke, nah kalau misalnya teman-teman yang hari ini nonton dan berminat untuk belajar buat pantun, Abang buka sosial medianya nggak nih untuk terbuka dengan belajar? Senang hati. Dengan senang hati. Apalagi saya nggak suka yang sistemnya formal, apalagi yang begitu seminar, kayak nggak suka. Lebih ke duduk santai di alam terbuka, lebih enak karena imajinasi akan bermain di situ. Melihat contoh di sini ada di kilometer 8 di di Batan itu, kemudian di Ganet juga kan, di bandara itu kan besar tuh halamannya tuh, boleh bermain. Oke, dan itu udah ada tuh Bang jadwal belajarnya? Dalam waktu ini belum ada karena masih huru-hara Syawal. Kemungkinan dalam waktu dekat akan kita buat kembali, akan kita angkat kembali pantun tersebut gitu. Oke, nah terakhir nih Bang. Apa tuh? Mungkin boleh kasih sepatah dua kata untuk teman-teman, lalu juga kasih pantun penutup biar Bang Mizwardi yang tutup podcast kita hari ini. Siap. Terima kasih. Kami ucapkan kepada Ulasan, betul Kak Ulasan Kak? Oke. Kak Yoli juga sudah memberi laluan kepada kami untuk berbagi lah. Ibarat kata kalau orang Melayu bilang berbual, bersembang dalam acara yang cukup menarik. Ketika kita berbicara, mungkin dalam penyampaian kita itu kami akan terdapat salah silap, mohon maaf, karena dalam artian kata kami hanya anak muda yang baru belajar dan juga kami butuh tunjuk ajar yang lebih baik. Kemudian kami butuh peran orang tua untuk memberikan arahan kepada kami. Kami siap menyambut tongkat estafet kebudayaan khususnya Kak, untuk membuat perubahan supaya tak akan Melayu hilang di dunia, tak akan Melayu hilang di bumi. Sebagai putra Melayu, kita patut bangga sama kita mengangkat batang terendam meniti kayu yang basah dan kita mengemaskan emas itu asli gitu kan. Dan juga untuk kawan-kawan muda yang hari ini yang diiringi dengan kemajuan zaman, ayo sama-sama kita mengangkat khazanah kemelayuan, bukan hanya di bidang pantun, kemudian kesenian dan juga banyak hal-hal lain yang boleh kita angkat dan bisa memberikan dampak yang baik dan positif kepada kita semua. Mungkin itu Kak. Boleh dong kasih pantun penutup dong Bang. Batang Selasih memanglah kemat, tertiup angin melambai-lambai. Terima kasih, thank you very much. Sampai jumpa, see you and bye-bye. Oke. Terima kasih banyak sama-sama, Bang Mizwardi atas waktunya. Semoga sehat dan sukses selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dapat berjumpa kembali Kak ya. Amin. Thank you Bang. Siap. See you. See you. Terima kasih banyak Kak ya.